Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Kaum muslimin, kaum muslimat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semua nikmat yang Allah berikan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Siang hari ini kita membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari an abihi an Mus'ab ibn Sa'ad an abihi ibnu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Abi Waqqas, termasuk satu di antara 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Al-Asrah al-Mubasysyarina bil Jannah, ada 10 orang yang dijanjikan, sudah dijamin mendapatkan kepelingan surga. Yang keempat orang khalifah Rasyidin, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ada 10 orang ini di dalam hadis Rasulullah, mereka sudah terjamin masuk surga. Dan di antara ahlul bait, Hasan dan Husain, Fatimah Az-Zahra, Aisyah, Khadijah. Dia ada beberapa riwayat dari sahabat dan juga dari keluarga Rasulullah yang Rasulullah sebutkan mereka di dalam surga. Di hadis ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qala nazalat fiyya 4 ayatin min kitabillah. Ada 4 ayat yang turun ini berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau menjadi sebabnya atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tasraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu azza wa jalla wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Ayat surat Luqman ini berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ikut kepada Rasulullah, maka ibunya bersumpah, halafat, ibunya bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum sampai saat keluar atau berpisah dari agama Nabi Muhammad. Maka Allah memberikan solusi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa in jahadaka, jikalau mereka berdua menyuruhmu untuk menyekutukanku dan itu engkau tidak punya ilmu, maka jangan taati mereka berdua. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi ingat kamu tetap berbuat baik kepada mereka berdua di dunia, dalam urusan dunia. Masalah akidah tauhid tidak ada tawar menawar, tapi masalah dunia sampai kapanpun seorang anak tetap berbuat baik ma'ruf kepada kedua orang tuanya. Maka ini memberi solusi kepada kawan-kawan kita yang mu'allab, yang mana mereka banyak berpisah dengan kedua orang tuanya. Maka itu proses yang harus mereka jalani, tapi mereka tidak boleh memutuskan silaturahim dengan kedua orang tuanya, meskipun di awal banyak cobaan, orang tuanya mengusirnya dan tidak mau berbicara dengannya. Masalah akidah tidak boleh kita ikut kepada mereka, tapi berbuat baik tidak ada batasnya. Wasaniyah, yang kedua, inni kuntu ahastu sayfan a'jabani, saya setelah perang melihat satu pedang yang sangat bagus.
Fakultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, habli haza, berikan kepada saya pedang ini. Fanuzilat yas'alunaka 'anil anfal, maka setelah itu turun surat Al-Anfal ini, mereka bertanya tentang Al-Anfal. Maka ayat ini juga sebabnya Sa'ad bin Abi Waqqas tentang harta rampasan perang. Jadi ada 3 istilahnya. Ada ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang didapatkan setelah terjadinya peperangan. Sudah terjadi pertempuran antara dua belah pihak, maka itu disebut dengan harta ghanimah. Ada yang kedua istilahnya al-fai. Fai ini harta rampasan perang tapi musuh atau lawan sudah menyerah. Belum terjadi peperangan, musuh sudah menyerah, maka kita sebagai umat Islam boleh mengambil harta mereka meskipun belum terjadi peperangan tapi mereka sudah menyerah. Al-Fa'i. Dan yang ketiga Al-Anfal ini itu adalah sistemnya, bagaimana membaginya sesuai menurut syariat. Di dahulu sebelum turunnya surat Al-Anfal ini, ayat ini, orang-orang belum mengetahui bagaimana cara membagi harta rampasan perang. Maka setelah terjadi peristiwa ini baru mereka mengetahui tata cara pembagian harta rampasan perang tersebut. Zaman sebelum Nabi Muhammad, zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka tidak memiliki keistimewaan ini. Orang-orang dahulu, Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Atau mereka ambil di dalam kitab Riyadhus Shalihin, harta rampasan perang tersebut diletakkan di lapangan. Setelah itu Nabi atau Rasul itu berdoa, turunlah petir dari langit yang membakar semuanya. Jadi tidak boleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad mengambil harta rampasan perang. Dan ghanimah ini adalah kekhususan atau kemuliaan yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad. Jikalau besok di akhir zaman terjadi lagi peperangan, maka umat Islam boleh mengambil harta rampasan perang tersebut. Yang ketiga, inni maridtu, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Fa'atani Rasulullah, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, saya berkata ya Rasulullah, inni uridu an uqsima mali, saya ingin membagi harta saya. Apa usi bin nisbi, apakah saya boleh berwasiat setengahnya? Faqala la, kata Rasulullah tidak boleh. Fakultu sulus, sepertiganya ya Rasulullah. Fasakata fakana as-sulusu ba'dahu jaizan, maka sepertiga itu yang dibolehkan. Jadi kita sebagai orang tua yang akan mewariskan harta warisan kepada anak-anak kita, selain warisan ada namanya wasiat. Tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi kalau ada orang tua berwasiat, saya wasiatkan setengah separuh harta saya untuk Masjid Firdaus atau untuk lembaga pendidikan, wajib anaknya untuk tidak mematuhinya. Kenapa? Karena wasiatnya melanggar syariat. Wasiat itu hanya boleh paling banyak sepertiga. Jadi kalau setengah tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang berwasiat setengah, maka yang diambil adalah sepertiganya. Kalau hartanya 100 juta, sepertiganya 30 juta. Maka wasiatnya tidak boleh 50 juta dikeluarkan. Itu ayat Quran yang ketiga tentang pembagian harta warisan yang sebabnya juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat, inni saribtul hamra, dahulu belum ada pengharaman khamar, maka sahabat itu ada yang meminum khamar ma'a qaumin minal ansar, bersama kaum pemuda-pemuda Ansar. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin, maka seorang laki-laki memukul hidung saya, kata Sa'ad, dengan tulang unta. Fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Rasulullah. Fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamri, maka setelah itu Rasulullah setelah itu Allah menurunkan ayat tentang pengharaman khamar. Pengharaman atau fase atau tahapan pengharaman ini ada 4 ayat. Jadi bukan 3 ayat yang selama ini kita pahami. Yang pertama, awalnya khamar itu dibolehkan. Apa dalilnya? Surat An-Nahl ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa min samaratin nahili wal a'nabi tattahizuna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi zalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman. Di dahulu khamr itu dari buah kurma dan anggur diadu atau diracik yang memabukkan, dan rezeki yang baik sesungguhnya pada demikian benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang memikirkan. Di sebelum khamar itu diharamkan, dibolehkan. Baru tahapan yang pertama ketika Umar Ibn Khattab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena khamar ini yang pertama menghilangkan akal, judi menghilangkan harta. Maka Umar selalu berdoa memastikan dia was-was tentang hukum sebenarnya khamar ini. Maka turunlah ayat yang selanjutnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamar dan judi, maka katakanlah dosanya besar dan beberapa manfaat. Belum tegas, ada beberapa manfaat dari khamar tersebut, tapi dosanya lebih besar. Belum lagi Umar merasakan puas, maka Umar berdoa, maka turunlah ayat yang ketiga, tapi belum secara tegas semua tempat. Maka turunlah, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin salat maka jangan mabuk sebelumnya, dalam keadaan mabuk. Karena dalam sejarah ada sahabat yang sebelumnya mabuk, dia memimpin salat, dia membaca surat Al-Kafirun, maka salah membaca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, saya menyembah apa yang kalian sembah. Itu bahaya sekali maknanya, padahal la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Adik karena mabuk, adik membuat salah membaca ayat tersebut. Barulah Allah menurunkan secara tegas, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, berkorban untuk berhala adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan setan, maka jauhilah itu. Semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Maka ada 4 tahapan pengharaman khamar ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Kita tutup membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.